Halo semuanya, selamat datang kembali di Nontonin, tempat kita membedah alur cerita film dan serial secara lengkap dan detail. Hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan serial fantasi misteri dari Netflix, Locky and Key. Kita masuk ke episode 2 yang berjudul Trapper or Keeper. Sebuah episode yang mulai mengungkap rahasia besar Key House, kunci-kunci ajaib, masa lalu kelam keluarga Locky. Seperti biasa, sebelum kalian terkena spoiler, kalau belum nonton filmnya, mending tonton dulu biar nggak kehilangan momen kejutan dari serial ini. Di episode pertama, keluarga Locky pindah dari Seattle ke rumah besar tua yang menjadi warisan keluarga Randall Locky, yaitu Key House. Setelah tragedi pembunuhan Randall oleh seorang remaja bernama Sam Lesser, Body, si bungsu yang penuh rasa ingin tahu, menemukan bahwa rumah ini menyimpan kunci-kunci ajaib. Salah satunya Anywhere Key, bisa membuka pintu ke tempat manapun yang kita inginkan. Namun, penemuan ini tidak datang tanpa bahaya. Body secara tak sengaja membebaskan Eko, sosok wanita misterius dari sumur di halaman rumah. Di akhir episode, Nina, ibu mereka, terjebak di dunia cermin dan berhasil diselamatkan Body dan kakaknya. Tapi, ada satu hal yang aneh. Pagi itu, sinar matahari tipis masuk lewat jendela dapur Key House. Kinsey duduk di meja makan, tatapannya penuh rasa ingin tahu sekaligus sedikit ragu. Di depannya, Nina, ibu mereka, sedang menuang kopi ke cangkir. Wajahnya tampak santai, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Dengan nada hati-hati, Kinsey membuka percakapan. I don't remember seeing anything unusual last night. Nina berhenti sejenak, alisnya mengerut tipis. Ia menatap Kinsey dengan ekspresi bingung, seolah kalimat itu adalah lelucon yang ia tak mengerti. Kinsey menatap ibunya lekat-lekat, berharap ada sedikit tanda ingatan, wajah tegang, tatapan takut, tapi yang ia temui hanyalah kebingungan yang polos. Dan disinilah kita mulai memahami sebuah aturan tak tertulis dalam dunia Locky and Key. Orang dewasa tidak bisa mengingat kejadian magis. Semua pengalaman supernatural yang mereka alami perlahan menguap dari ingatan, seakan tidak pernah terjadi sama sekali. Suasana yang awalnya hanya terasa canggung, kini berubah menjadi misterius. Kita mulai mengerti, ini bukan hanya tentang kunci-kunci ajaib, tapi juga tentang batasan memori yang memisahkan dunia anak-anak dan orang dewasa. Sementara itu, di sudut lain Key House yang sunyi, Body memutuskan untuk tidak pergi ke sekolah hari itu. Baginya, rumah tua ini adalah labirin penuh rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Langkah kakinya menyusuri lorong-lorong sempit, melewati pintu-pintu kayu yang sudah tua dimakan usia, hingga akhirnya ia sampai di sebuah ruang penyimpanan. Lalu ia mendengarnya. Bisikan, pelan sekali, seperti suara yang hanya ia sendiri bisa dengar. Suaranya mengarah ke sebuah kantung vacuum cleaner yang tersimpan di sudut ruangan. Benda itu tampak biasa, berdebu, tak terurus, tapi bisikannya jelas berasal dari dalam sana. Dengan rasa penasaran, Body membuka kantung vacuum cleaner itu, dan di sanalah ia mendapatkan sebuah kunci logam berbentuk kepala manusia yang detailnya begitu halus, seolah sedang menatap balik ke arah Body. Ia meraih kunci itu, menatapnya lekat-lekat. Ada sesuatu yang membuatnya merasa kunci ini hidup. Body pun langsung mencoba kunci tersebut ke beberapa pintu. Namun, ada satu pintu yang membuatnya aneh. Ada ukiran logo tengkorak di gagang pintu tersebut. Kita dibuat penasaran, apa maksud dari logo tersebut? Karena Body tidak menemukan lubang kunci yang pas, dia pun keluar rumah untuk mencobanya di lain tempat. Sampai dia berada di gudang penyimpanan yang jauh dari rumahnya. Lalu, di gudang tersebut, dia bertemu dengan Rufus, anak laki-laki yang tinggal bersama Ellie, teman lama ayahnya. Rufus yang gemar main perang-perangan. Karena Body masih dibayang-bayangi rasa takut akan ancaman Eko, Body tahu ia tidak bisa menghadapi makhluk misterius itu sendirian. Setiap langkah di lorong Key House seakan dipenuhi bayangan Eko, membuatnya gelisah setiap malam. Ia butuh sekutu. Body tanpa basa-basi langsung menanyakan, Think is the best weapon to use against who you're not even exactly sure. This should do it. Get up if you want. No, I'm the reason. Anything is bait. Is my enemy most What does she want? Di sini kita diperlihatkan Eko yang sudah bebas dari sumur. Dia sedang menikmati makanannya dengan lahap seolah-olah dia sudah lama tidak makan.
Sampai-sampai orang lain pun yang melihat Eko makan dengan lahap terkesima melihatnya. Setelah dia selesai makan, Eko pun melihat sebuah gedung di layar TV dan langsung menggunakan kunci kemana saja menuju gedung yang baru saja ia lihat di TV. Satu kedipan mata, dan ia sudah berada di butik mewah di pusat kota. Lampu kristal memantulkan kilau gaun-gaun mahal yang berjajar rapi. Eko menyentuh kain sutra dengan jemari pelan, seperti ratu memilih perhiasan. Tak ada kasir yang menegurnya, bukan karena mereka takut, tapi karena ia tak pernah benar-benar masuk lewat pintu biasa. Satu putaran kunci lagi. Kini ia berada di toko perhiasan. Tidak lama kemudian, dia langsung mengambil apa yang dia mau. Dan Eko muncul di sebuah bar yang remang. Sorot lampu neon memantul di matanya, memberikan kesan berbahaya namun memikat. Seorang pria di sudut ruangan langsung tertarik. Mereka berbincang singkat, suara Eko lembut, penuh godaan seperti alunan musik yang membuat mangsanya lupa berjaga-jaga. Tapi saat pria itu mulai merasa nyaman, Eko bergerak cepat. Tak ada ampun, tak ada belas kasihan, hanya tatapan puas melihat nyawa menghilang dari mata korobannya. Dan disinilah kita sebagai penonton sadar sepenuhnya, Eko bukan sekedar sosok misterius yang bermain dengan kunci ajaib. Ia adalah ancaman nyata, cantik memikat di luar, namun mematikan di dalam. Sekolah, Kinsey berusaha seperti siswi yang lainnya. Namun, saat sedang makan siang, dia tiba-tiba dihampiri Scott yang ingin Kinsey ikut terlibat dalam syuting yang akan dikerjakan oleh kelompok mereka. Sementara itu, Tyler mencoba menyesuaikan diri. Ia tertarik pada Jackie, tapi juga terjebak bergaul dengan teman-teman yang kurang baik. Di rumah, Nina mulai menyelidiki masa lalu Randall. Dari Ellie, ia tahu bahwa dulu Randall punya kelompok sahabat dekat saat SMA. Mereka sering menjelajah, bahkan ke gua laut. Namun, tragedi menimpa. 3 dari mereka tenggelam di dalam gua tersebut. Randall menyimpan rahasia ini rapat-rapat, bahkan dari Nina sendiri. Nina terdiam, tangannya perlahan mengepal di pangkuan. Why wouldn't Randall have told me about this? Maybe he just didn't want to revisit it. It was the most painful. Ellie hanya menunduk, seolah ada beban lain yang belum ia sampaikan. Nah, di sini kita kembali lagi ke Body yang sudah membawa sebuah jebakan yang diberikan oleh Rufus. Body pun mencoba perlahan-lahan dan sangat hati-hati memasang perangkap tersebut. Karena salah sedikit saja jebakannya itu bisa melukai Body. Dan Body menyimpan kunci biasa untuk menipu Eko yang tentu tidak akan tahu bahwa kunci tersebut bukanlah kunci ajaib yang dia cari. Kembali ke Tyler yang kini sedang berada di sebuah minimarket dan teman-temannya mengajak Tyler untuk minum-minum karena temannya itu kesal sebab ada yang membuat mobilnya lecet. Tetapi saat akan keluar dari minimarket tersebut, Tyler dan teman-teman ketahuan oleh penjaga toko karena ternyata mereka hendak mencuri minuman tersebut. Teman-teman Tyler pun lari kabur dari minimarket tersebut, tetapi Tyler malah diam dan untungnya di situ ada Logan yang membantu Tyler mengatasi masalah tersebut. Dan perkenalan ini membawanya pada Logan yang kelak menjadi salah satu orang yang cukup dekat dengannya. Woody, hi. Did you miss me? Tidak lama berselang, setelah Body memasang jebakan, Eko pun datang dengan membawa sebuah boneka beruang di tangannya. Tapi mata Eko langsung tertuju pada kunci yang sengaja Body taruh. Bodhi, and then make me give you back the key. Eko tidak terluka sama sekali, melainkan boneka yang dibawa yang terkena jebakannya. Eko pun merasa kesal karena merasa dipermainkan oleh seorang anak kecil. Dia langsung mencekik Body dan memberikan peringatan untuk Body, karena ketika Eko nanti kembali lagi, dia tidak akan berbuat baik. Eko pun langsung pergi, meninggalkan Body dengan kesal. Happy hunting, Bodhi. Scene pun kini beralih ke Kinsey yang sedang berada di tengah-tengah proses syuting film horor bersama Sapini Squad.
Awalnya, Kinsey terlihat santai, berusaha menunjukkan bahwa ia bisa menghadapi semua ini. Namun, ketika kamera mulai merekam dan cairan merah kental itu mengalir di lantai set, napasnya mulai tercekat, degup jantungnya berpacu, pandangannya berkunang-kunang, dan dunia di sekitarnya seakan memudar. Action. Put too much butter on the popcorn. Now, Kinsey, scream. Kinsey, do. I'm sorry. Di akhir episode, Body akhirnya memberanikan diri mencoba headkey. Ia memasukkan kunci itu ke tengkuknya, dan sesuatu yang tak masuk akal kembali terjadi. Tubuhnya tetap berdiri di tempat, tapi body yang lain muncul di hadapannya. Dan tiba-tiba, sebuah peti besar muncul di ruang itu. Tak lama, Tyler dan Kinsey pun masuk ke kamar adiknya karena merasa ada sesuatu aneh yang terjadi pada adiknya. Kinsey pun memanggil-manggil nama adiknya, dan body yang satu lagi muncul dari dalam kotak misterius dan mengajak kedua kakaknya untuk ikut masuk ke dalam kotak misterius itu. Dan begitulah akhir dari Lock and Key episode 2 Trapper or Keeper. Satu demi satu rahasia mulai terbuka. Dari misteri masa lalu Randall, bahaya nyata yang dibawa Echo, sampai kekuatan luar biasa Headkey yang bisa membuka isi kepala seseorang secara harfiah. Tapi setiap kunci yang ditemukan berarti satu pintu baru menuju bahaya. Apa yang akan Kinsey dan Tyler lihat di dalam pikiran Body? Rahasia apa yang akan terungkap? Dan yang paling penting, seberapa jauh Echo akan pergi untuk mendapatkan semua kunci? Kita akan lanjut mengupas jawabannya di episode berikutnya. Jadi, kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan lengkapnya. Serta kalau teman-teman ingin request alur cerita film yang teman-teman sukai, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa di nontonin episode selanjutnya.